Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Setelah pada pertemuan yang lalu kita pelajari tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, marilah pagi ini kita pelajari tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga, memelihara dan melestarikannya. Tanaman memiliki daur hidup dan cara berkembang biak dengan berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara alami, ada pula yang berkembang biak dengan cara buatan. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas, dengan umbi atau dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan alami dengan biji yaitu pohon mangga, jeruk, dan semangka. Perkembangbiakan dengan cara buatan contohnya adalah dengan sistem mencangkok, menyetek, dan mengokulasi tanaman. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda pula. Berikut ini adalah contoh daun berdasarkan jenis dan keterangannya. Dengan melihat tabel berikut ini. Daun mangga cara berkembang biak dengan biji. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas. Daun bunga mawar berkembang biak dengan pencangkokan. Daun tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji, dan biji merupakan bakal tanaman baru. Bagian-bagian biji antara lain adalah embrio atau calon tumbuhan baru, selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji, sedangkan katiledon berfungsi untuk sumber makanan calon individu baru tanaman. Tanaman baru akan tumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Perputaran tahapan pertanaman disebut dengan siklus atau daur hidup. Berikut ini contoh daur hidup tanaman. Daur hidup semangka yaitu biji-bijian kemudian berubah menjadi kecambah tumbuh dan berubah menjadi berbunga dan akhirnya berbuah. Daur hidup mangga adalah sebagai berikut, yaitu biji, kemudian berubah tumbuh akar, kemudian tumbuh tunas, kemudian pohon mangga kecil, dan berubahlah menjadi pohon dewasa, berbunga, dan akhirnya berbuah. Daur hidup tomat, yaitu biji, kemudian tumbuh pohon kecil, dan tumbuh menjadi dewasa, dan berbunga, dan akhirnya berbuah. Perhatikan contoh soal berikut. Siti membagi 153 biji salak kepada ketiga orang temannya. Tiap anak mendapatkan biji salak sama banyak. Berapa banyak biji salak yang diterima oleh setiap anak? Contoh demikian, maka kalau kita buat menjadi kalimat pembagian adalah 153 dibagi 3, maka hasilnya adalah 51. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas antara lain adalah cocor bebek, pisang, dan bambu. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga yang tumbuh di daun, contohnya adalah cocor bebek. Tunas pisang tumbuh di batang yang ada di dalam tanah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas, sama halnya seperti pisang. Tunas akan berkembang menjadi pohon baru di sekitar induknya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan dan termasuk mahkota tumbuhan yang memberikan keindahan pada tumbuhan. Bunga nasional dikenal dengan kata rafflesia atau puspa langka. Sedangkan bunga anggrek disebut dengan puspa pesona dan bunga melati disebut dengan puspa bangsa. Beberapa negara mempunyai bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contoh, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar dikenal sebagai bunga bangsa Inggris, sedangkan melati terkenal sebagai puspa bangsa Indonesia.
Bunga memiliki banyak manfaat, antara lain adalah untuk hiasan rumah, hiasan dekorasi pernikahan, dan ungkapan bela sungkawa biasanya menggunakan bunga melati. Karena banyak fungsi kegunaan bagi manusia, banyak sekali bunga-bunga dijual di pasaran ataupun banyak sekali petani-petani yang menanam bunga. Anak-anak, ayo kerjakan soal berikut ini. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Buatlah kalimat pembagiannya dan jawablah di buku tugas. Perkembangan tumbuhan yang dapat dilakukan dengan umbi antara lain: 1. Umbi batang, contohnya adalah kentang dan umbi jalar. Yang kedua adalah umbi lapis, contohnya adalah bawang dan bunga bakung. Yang ketiga adalah umbi akar, contohnya adalah wortel dan singkong. Sedangkan perkembangbiakan dengan spora, apakah yang disebut dengan spora, anak-anak? Spora adalah inti sel yang mengalami perubahan fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang atau besok pagi. Pembelajaran pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Sekian, wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.